Hai sahabat yang terdalam, selamat datang di podcast yang terdalam. Di sini kita akan saling berbagi rasa yang terdalam. Sekarang, duduklah yang tenang, rebahkan dirimu jika perlu. Kita akan larut bersama dalam rasa yang terdalam. Oke, kembali bersama kami di podcast yang terdalam bersama Gaby dan saya Nopel. Wah, Gab. Ya. Jadi tadi kan kita udah nge-share di story. Kalau mau curhat, kasih nomor telepon. Nih udah ada yang masuk nih. Oke. Mau curhat. Dan kita pastikan identitasnya tidak akan di-reveal atau tidak diungkapin untuk menjaga privasi. Iya. Nah, kita akan coba teman kita ini dan ngobrol-ngobrol lah. Lagi kendalanya apa? Mungkin kita bisa ngasih pendapat, ya nggak? Siapa tahu jadi opsi solusi mungkin atau apa jadi deh. pencerahan atau ya sekedar masukan aja. Jadi tambah gondok aja ya. Oke, kita coba ya sebentar. Oke, orang yang sudah dihubungi kita telepon ya. Bentar. Katanya deg-degan. Kalau nggak deg-degan ya nggak bisa. Halo. Selamat siang kakak. Halo, selamat siang kamu. Di sini ada saya Novel dan Kak Gaby yang siap menjadi pendengar kamu. Halo. Gimana? Kenapa? Oke. Saya jadi masuk kayak anxiety berlebih gitu, jadi saya kayak overthinkingnya, jadi hampir 2 hari ini saya nggak tidur. Jadi benar-benar aku tuh lagi bergantung sangat gitu. Aku nggak tahu aku harus, gimana ya, maksudnya kadang dering dari telepon gini aja bikin kayak kepayahan, energinya tuh kayak udah habis duluan kayak gitu. Cuma hanya karena denger dering aja gitu udah gitu, udah kayak di dalam hati tuh udah kayak kayak mau meledak aja gitu, gimana sih gitu kan. Jadi udah hampir setahun lebih inilah gitu. Jadi saya juga kebingungan, kita tuh nggak ada status apa-apa, tapi kayak dibilang temen tuh lebih, dibilang pacar itu bukan, mantan apalagi juga bukan gitu. Tapi kayak dia tuh absorb banget energi saya gitu untuk terus perhatiin dia, untuk terus ada buat dia gitu. Sampai apapun saya cover, dia mau ini saya turutin, dia perlu ini saya kasih kayak gitu. Nah akhirnya di bulan masuk bulan Februari ini tuh kayak akhirnya komunikasi kami tuh akhirnya jadi kayak pecah gitu. Saya juga nggak tahu kenapa ini jadi silent treatment gitu loh. Saya berusaha nanya, berusaha membaikkan keadaan gitu, dan dianya cuman, padahal kemarin tuh masih yang 24/7 banget gitu, masih yang tiap hari pagi sore malam tuh masih yang ngobrol, masih ada ini salahnya gitu, friendzone tuh kayak gini gitu. Aduh, jadi kayak selanjutnya tuh gimana sih, kan nggak ada haknya ya gitu, mau nanya gitu gimana gitu. Akhirnya perempuan tuh seneng kan kalau merasa dikasih kabar lagi apa sih kamu gitu kan. Merasa bahwa kita ini dihargai, ada gitu. Nah ini mulai awal Februari sampai kesini sampai tadi pagi telepon tuh juga dia buru-buru untuk selalu bentar ya memang telepon, bentar ya kakak telepon. Jadi selalu seperti itu. Nah saya tuh cuma mikir lah, terus apa yang udah aku lakuin ke kamu, apa yang udah saya kasih ke kamu tuh ini bukan berarti saya tuh nggak ikhlas atau kayak perhitungan gitu aslinya, Bang. It's not like that gitu. Cuman saya tuh merasa gini, kalau emang kamu udah gak nyaman atau kamu paling gak tuh kasih penjelasan aja gitu, jangan bikin saya tuh kayak menerka-nerka sendiri, nyelesain sendiri, problem solving sendiri, jangan kayak gitu. Nah itu yang saya tuh mau ngutarain juga, entah jadinya dibalik inilah. Terus kamu ngapain minta saya jelasin sesuatu yang nggak perlu saya jelasin, tuh kita nggak ada apa-apa. Nah aku tuh takut kayak langsung kayak gitu loh. Jadi kayak bener-bener udah 2 hari ini nggak tidur. Aku cuma lagi kacau, kerjaan kantor juga udah kayak kebengkalai banget. Aku juga udah kayak energinya pokoknya udah kayak mau habis, udah menikmati waktu tuh udah kayak susah, nggak kayak biasanya gitu. Untuk kita nggak sebentar gitu, jadi kayak semua energi itu udah aku kasih ke dia aja gitu. Udah maksudnya berapa lama sih? Kayak udah berapa lama? Jadi kalau udah setahun, dari Desember 2019 sampai hari ini ya.
Oh gitu. Jadi dia perlu apa-apa tuh gue kasih, nggak cuman. Ini teman kantor? Ya? Teman kantor atau Bukan. dari SMA udah temenan atau gimana? Dia teman kerja, tapi Oh. beda divisi gitu. Oh gitu. Dan baru setahunan ini gitu intens. Iya, mulai intens gini. Dia mulai, ya sih emang yang mendekat dulu tuh aku gitu, karena kan saya tuh tipikal orang yang kalau saya suka, misal ada perasaan sesuatu, saya yang kamu kok pekain deh gitu, nggak usah paling bener-bener saya yang pekain kamu kayak gitu. Saya tuh perempuan yang tipikal pejuang banget tuh gimana sih gitu Kak. Jadi meskipun ya tetap dengan ranah yang mestinya nggak yang wah gitu juga enggak gitu, cuman saya kasih tunjuk bahwa apakah ada something ke kamu gitu, dan kayaknya dia notice itu gitu. Akhirnya dari mulai ini deket akhirnya sampai bayangin gak sih kakak perluan dia segala macam tuh aku bayarin tuh. Dia anak rantau gitu atau orang tua di sini? Ya, anak rantau. Oh gitu. Anak rantau deh. Kamu juga rantau? Enggak. Oh, ya. Coba kamu tarik nafas dulu. Tenang aja, nggak apa-apa, tenang dulu. Kerasa emosinya. Cuma kalau di satu titik, iya nggak apa-apa. Cuma nanti ketika di satu titik kamu pengen ngelepasin nangisnya juga nggak apa-apa juga gitu. Kan kalau misalnya ada apa-apa tuh mesti aku yang disalahin gitu. Kamu kok kepengen tahu kegiatan aku banget. Padahal kemarin tuh kita, ya aku besok mau pulang, aku besok mau ketemu ini. Dia selalu bilang gitu. Cuman setelah bulan Januari Februari ini dia mulai kasar ngomongnya gitu. Yang nge-trigger apa? Kalau misal yang bikin ini tuh agak lucu aja, misal aku nggak nanya kabar dia gitu ya, terus tiba-tiba dia tuh, kamu kok sombong banget sih udah nggak nanyain kabar aku. Lu kan aneh, aku telepon aja di reject, nggak telepon tuh dibilang sombong, gimana dong? Jadi kayak ya ampun, apakah udah bosan tuh ya kamu terus tuh begitu jelasin aja ke aku pelan-pelan. Aku kan bukan tipikal orang yang nggak bisa diajak ngomong gitu loh Kak. Maksudnya ya ngomong aja, aku udah fase ini, aku perlu ini, kita udah nggak bisa kayak nah it's okay gitu kan, mending gitu kayak selesai udah gitu, daripada terus digantungin nggak status juga nggak jelas, aku punya hak apa juga nggak ada gitu, tapi udah kadang sayang tuh susah kan ya gitu. Cuman kalian berdua emang statusnya single kan? Iya single. Nggak, maksudnya cuman aku nggak tahu dia. Nggak tahu ya Kak, dia kan anak rantau, jadi di daerahnya dia punya seorang atau gimana, aku nggak paham gitu, karena dia juga tiap kali aku tanya, enggak kamu nggak ada ini gitu. Cuman aku tuh cuma nunggu dia kamu kapan ya bilang, atau misalnya ngomong atau nyatain lah gitu. Kan juga nggak mungkin aku tiba-tiba tanya terus kita ini apa sih kan, aduh Kak kayak gini aja hatiku udah kayak aduh. Oke, itu udah kayak spons diabsorb banget gitu. Keluhan kamu yang saat ini udah pernah diutarain nggak ke dia? Misalnya, kok kamu sekarang jadi gini sih? Kita biasanya teleponan ngasih kabar biasa aja, kok sekarang kayaknya jutek. Pernah ngomong gitu nggak Mbak? Iya, ngomong gitu dan akhirnya saya jadi salah gitu. Jadi balikin sama dia, loh kok kamu sekarang jadi malah ngatur sih? Kok kamu malah sekarang jadi pengen kegiatan aku sama siapa? Mau kemana? Ngapain? Come on, aku digituin malah sama dia. Aku hanya, berarti aku salah dong nanya gitu. Karena kemarin juga nggak kenapa-kenapa gitu. Karena aku udah bantu banyak untuk dia masuk kantor, untuk nyediain laporan dia, ketemu sama, udah aku cover semuanya sampai kerjaan dia beres, sampai kerjaan dia balance. Bahkan ketika kemarin waktu awal-awal pandemi itu kan dia sempat dirumahkan, itu tuh aku yang cover. Jadi aku cuma, terus apa yang udah aku lakuin kamu tuh apa? Kayak gak ada artinya tuh gimana sih gitu kan. Cuman di satu sisi ketika kamu nggak ngasih kabar malah dicariin, malah marah, sewot. Tarik kolor kayak gitu. Ya. Saranku coba ini deh Mbak, coba 3 hari ini jangan kontak dia dulu. Bisa nggak? Nggak ngabarin ya. Iya, coba deh. Abis itu
kita lihat nih apa dia masih nyari apa enggak kan. Sambil nih Mbak, selama 3 hari ini dirimu tanpa perlu konfirmasi atau tanpa perlu validasi dari dia, langsung aja anggap nggak ada apa-apa gitu. Dilepas aja rasanya. Karena sebenarnya pembicaraannya dia itu kan juga dia selama ini nggak nembak gitu ya. Mungkin dia kasih gitu. Dicoba gitu atau gimana menurut lo? Ya kalau gue malah berpikirnya difrontalin sih, maksudnya ya udah kamu ngomong langsung ke dia gitu, gue begini karena gue sayang sama lo gitu. Ya tapi kalau lu nggak ngerespon balik dan lu nganggap nggak ada rasa apa-apa ya harus lu gowo juga gitu. Iya. Kalau sih gitu. Kalau harapan pengen pacaran gitu, Mbak pernah ngasih omongan frontal juga nggak ke dia? Misalnya, aku tuh sayang sama kamu tapi bukan hanya karena sebagai teman. Berapa kali ya, sampai saya tuh ngerasa, aduh gue ini perempuan loh, tapi gue kok anjlok banget gitu kayaknya kok. Dan baru ke orang ini gitu, cuman aku, aduh gue kena karmanya siapa ya, gue dulu kenapa ya, sampai maksudnya kok pas ke belakang kayak gitu loh Kak. Iya. Makanya kayak gimana ya, dia tuh selalu keutamain gitu akhirnya, nggak mikir perasaanku sendiri. Mesti kan self care tuh yang prioritas kan ya gitu. Cuma kok akhirnya kok nggak sama sekali. Kenapa gue harus mikirin ini terus-terusan gitu? Dia kan nyakitin terus, malah kok akhirnya kok jadi kayak gini. Satu kali pernah, aku tuh sayang banget tuh sama kamu. Aku kayak gini tuh juga buat kamu gitu. Dia cuma diem aja kan, nggak respon, nggak ya. Aku curiga sesuatu sih. Lu gimana? Kayaknya dia ada pacar gitu, Berarti selama setahun ini manfaatin si Mbak ini dong untuk dia settle di kerjaan. Ya teman-teman juga udah bilang gitu, teman-teman kantor gitu. Kamu tuh cuma manfaatin aja kayak gitu loh. Ayo dong wake up gitu. Cuman aku, ya namanya perempuan sayang tuh kayak gimana sih, kayak apa aja yang dilakukan udah benar aja, meskipun dia salah ya benar aja gitu. Atau nggak kembali ke ini nih Mbak, Mbaknya nenangin dirinya, terus ingat lagi tuh rasa sayang pertama itu, diresapin gitu, justru jangan ditolak atau dimarahin, tapi ngeresapinnya sekarang beda, bilangnya bahwa oh iya gue sayang sama lo, lu bahagia gue bahagia, lo nggak nanggepin ya nggak apa-apa, yang penting gue udah sayang sama lo gitu nggak ya? Biar bisa let go gitu, karena ini bisa dibilang kayak cinta nggak berbalas gitu ya. Ya cuman karena cowoknya udah ngomong. Iya. Akhirnya gue setelah gue pikir lagi, gue setuju dengan saran lo tadi, Gap. Let's say 3 hari ini diemin aja, kita lihat reaksinya seperti apa. Iya. Kalau ternyata dia ngerespon kayak, kok kamu cuek aja apa segala macam, baru tuh frontalin. Ya gue tuh sebenarnya sayang sama lu gitu. Gue tuh pengen lebih dari sekedar temen ini gitu. Tapi gue ngelihat respon lu dulu dan gue udah ngasih sinyal, lu nya aja gitu. Setahun ini aku gini ke kamu, bukan karena apa-apa. Iya, tapi dan dibalikin lagi, nggak cuma sekedar ngasih tahu kalau kamu emang suka sama dia, tapi juga dikasih tahu ya, tapi kalau lu emang nggak mau sama gue juga, gue nggak apa-apa gitu loh. Tapi bilang gitu bilang gitu, maksudnya gue juga nggak maksa lu nerima gue untuk jadi pasangan lu gitu loh. Gitu loh. Karena ketika dia diam aja, nolak juga enggak, itu kan berarti dia obat-obatan kayak gini atau apa gitu. Dengan ngomong kayak gitu menurut gue jadi kayak ada boundaries ya. Iya, ngasih batasan. Jadi si cowok ini bisa mikir, oh ini cewek nggak sepenuhnya ngarepin gue gitu loh, walaupun di dalam kamu juga hancur ya. Iya. Tapi kalau dari segi Kak Novel ya, cowok nih ada nggak sih berasa kayak gini? Dia tuh gandain gue banget gitu, dia tuh ngafter gue banget gitu. Ya mungkin karena which is nggak ada rasa kayak rasa apa gitu ya. Cuman dari segi cowok tuh apa nggak ada yang punya pikiran kayak gini. Dia tuh udah berkorban banyak buat aku. Minimal aku tuh membaikan sikapku ke dia, meskipun emang gue tuh nggak bisa ngasih apa yang dia mau. Minimal gue tuh berbaik sikap lah gitu. Bukan dengan silent treatment kayak gini, bukan dengan akhirnya mengabai kayak gini. Rasanya di AB tuh lebih parah daripada ya udah kita putus aja, itu lebih parah loh rasanya. Jadi setuju. digantung kayak
gimana gitu kan. Dari segi cowok, dari segi kamu tuh apa nggak ada, misalnya dari segi cowok tuh apa nggak punya pikiran ke sana gitu. Logically-nya sih pasti ada kepikiran. Tapi kan balik ke pribadi masing-masing ya. Kalau emang dianya nggak enakan, bisa jadi dia nggak ngomong. Iya, bisa jadi malah nolak gitu. Misalnya kalau gue nih, ketika menerima kebaikan orang berlebihan tanpa gue tahu statusnya apa segala macam, gue mungkin bahkan lebih menolak gitu. Saklek nolak karena ilfil gitu ya? Iya, bukan nggak ilfil, tapi merasa diri gue kayak nggak guna. Jadi sebagai laki-laki pride-nya gue kena gitu loh. Tapi ketika misalnya gue nerima kebaikan orang itu, dan gue sebenarnya ada rasa, gue pasti ngerespon positif juga gitu. Karena pernah sih, sorry ya kalau jadi cerita tentang gue, tapi ini sekedar ini aja ya. Dulu ya beberapa belas tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu kok nggak salah, waktu gue mau rilis buku, ada satu cewek yang ngedeketin, suka, jalan bareng segala macem, dan dia waktu itu bahkan berinisiatif untuk ngeproduserin itu buku. Yaudah sini aku produserin, rilis buku segala macem. Dia tahu naskahnya seperti apa, terus tanya, lu berbuat kayak gini apa? Karena suka sama karya gue atau gue? Dan dia ngejawabnya gue, karena gue suka sama lu gitu loh. Jadi bukan karena karyanya. Bukan karena, walaupun dia bilang ya gue suka tulisan lu, cuman akhirnya di situ malah gue cut gitu, gue nggak bisa gitu loh. Itu karena pride gue yang kena gitu loh. Karena kan di situ masih ada sisi gue yang mau fighting gitu loh. Tapi kalau misalnya mungkin si cewek itu jawabnya kebalikannya, ya gue suka sama tulisan lo dan ini berpotensi mungkin beda ceritanya gitu. Nah kalau ini kan hampir-hampir mirip, tapi ya walaupun nggak sama persis ya. Dia nerima kebaikan kamu, dia telan itu kebaikan, tapi nggak ngasih give back gitu loh. Walaupun di sini kamu bilang sebenarnya nggak ngarepin imbalan juga ya, cuman kan di sini sebenarnya dari tadi kita ngerespon curhatan hampir mirip nih. Semua. Ada yang levelnya yang high banget, ada yang ini. Nah ini kita sih ngelihat agak berbeda sama kamu nih. Kamu masih nerima sebenarnya, asal ngasih kejelasannya nggak? Iya. Iya, nggak ngomong lah gitu. Aku udah nggak nyaman sama kamu oke gitu. Statement itu yang dibutuhin kan gitu. Nah sekarang akhirnya banyak dugaan-dugaan yang timbul jadinya. Di cowok apakah beneran cuma manfaatin kamu, atau dia risih, atau dia ada yang lain. Jadi setelah setahun nih kayak pacaran, udah apa segala macem, maksudnya udah stabil segala macem, tiba-tiba dia ketemu cewek yang lain, bisa jadi gitu. Akhirnya banyak praduga yang timbul kan gitu. Makanya kalau di cowok sih biasanya sih yang sadar lah ya nama orang baik ya, dan baiknya tuh kan ada levelannya lah ya, apalagi sampai nge-cover seseorang itu ya pas lagi masa sulit begini kan. Ya kalau cuma temen doang baik banget, kecuali kalau kamu tajir banget ya. Kalau orang kaya banget ya cuma mau bersedekah atau gimana sih, beda nih gitu. Sorry kalau gak pahit. Tapi kan sama-sama fight gitu loh. Harusnya bisa mikir banget sih gitu. Nih si cewek segitunya sama gue nih gitu. Dan kalau emang kamu bilang ya gue mah bisa diajak ngomong gitu loh, ya nggak apa-apa. Sebenarnya kan mbaknya kecewanya karena tidak ada komunikasi. Iya, karena kan sebelumnya dia pernah nggak ngabarin, malah disewotin kok sombong apa. Begitu ditanyain, dibilang ngatur-ngatur. Ya kan ngeselin gitu. Iya. Dicoba deh yang 3 hari itu, coba mbak ya. Kalau saran dari kita gitu sih, gue setuju dengan Gaby. 3 hari ini didiemin dulu, sama kamu introspeksi diri lagi tuh, kayak yang Gaby bilang tadi, ngerasapin lagi kenapa dulu sayang bagian sama ngerasapin lagi sayangnya kenapa dan gimana segala macem. Jangan di reject juga rasa itu, diikutin aja rasanya. Nah ketika dia ngerespon baru tuh difrontalin. Kalaupun dia tidak ngerespon, let it go. Iya, jadi supaya 3 hari itu kamunya juga siap gitu mbak untuk
Ya udahlah, lepasin aja toh. Gue ngelepasin tanpa harus nyakitin diri sendiri gitu. Jangan, kamu harus lebih sayang diri kamu sendiri dong. Iya, kaget ya. Saya sama-sama perempuan di KGB ya. Iya. Udah sayang banget, udah yang naruh harapan gitu. Yeah. Ekspektasi aku nggak punya ekspektasi gimana. Aku tuh pure bahwa maaf mau bantu gitu. Yeah. Tapi ketika di sela-sela perjalanan ternyata namanya terusuk rasa tuh gimana sih gitu kan, kita nggak bisa ngewan gitu. Kalau mau kan nggak mungkin naruh di sembarang tempat rasa kita. Kalau bisa ya gue naruh tempat ke orang yang juga sayang sama gue dong. Nggak mungkin gue langsung tiba-tiba aja naruh ke lo yang lo nya nggak respect gue kan, nggak mungkin juga. Betul. Yeah. Jadi gue nggak mau juga kayak gitu. Cuman yang namanya rasa tuh sehalus itu gitu, dan kadang nggak bisa nolak datangnya kapan, mau tiba-tiba sekarang, besok, atau setelah ini juga kan juga nggak ini. Makanya benar-benar aku tuh realize banget bahwa ayo gitu. Nah kadang tapi tiba-tiba makanya dapat dering dari siapa gitu, udah dia telepon nggak ya, udah langsung gitu, udah kayak lama banget gitu akhirnya di kepala dia tuh kayak nungguin banget ya. Dapat telepon bukan dari dia ternyata gitu. Ya bayangin aja kan selama hampir setahun ya 24/7 pagi, siang, sore, malam bareng kayak gitu. Iya. Jadi tiba-tiba langsung kayak gimana ya gitu. Aku nggak makan, aku betah, nggak minum, aku juga betah, nggak tidur 2 hari, aku juga dia fine aja. Cuman aku takutnya terus langsung ambruk aja gitu. Nah, khawatirku begitu. Nah itu berarti gini. Harus kembali ke rasa awal itu loh Mbak. Dirimu suka sama dia tanpa tahu dia bisa balas, tanpa tahu dia akan nyakitin. Kan awal-awal cuma rasa suka jadi nanya, kok kamu sampai segitu dalamnya? Wow. Aduh, gimana ya? Enggak, kita tahu sih kenapa Mbak sampai segitu dalamnya. Tanpa Mbak, dia mau bilang nih tapi dia nggak enak kan. I know. Maksudnya ketika pun nanti ini tidak terlalu privacy ya, kita nanti di-cut gitu. Maksudnya itu karena di podcast yang sebelumnya juga pernah kayak gini nih. Ya. Gak apa-apa Mbak, kalau mau curhat boleh bebasin aja, nanti kita cut. Itu kan juga di sini identitasnya kan juga dirahasiain. Gimana? Padahal ya kita tuh sekamar, kita pernah ke Lombok berdua sekamar, dan aku tuh gak diapa-apain tuh guys sama dia kan. Oh gitu. Jadi gue harga diri gue jadi perempuan kayak lo cerit gitu kan, sama cuman astaga lo nggak selalu ke gue tuh gue tuh sehina itu sampai lo ya namanya gimana ya, namanya udah orang kayak dia udah deket banget, tapi gue tuh gak diapa-apain. Gue cuma gak tahu nih orang masih bener-bener sama cewek atau enggak, nih orang emang saking kehormatin gue sebagai perempuan atau gimana, atau emang dia udah emang gak punya perasaan ke gue atau gimana kayak gitu. Itu kayak gue pulang dari Lombok tujuannya liburan berdua, justru malah semua gue udah prepare lo dari mulai pesawat akomodasi segala macam gue yang keperkan. Ajakannya dari dia apa dari Mbak? Ajakan liburannya dari dia atau dari Mbak? Dari aku, karena kan dia dapat baru masuk kantor lagi, dan aku mau ngasih dia supaya dia lebih cooling down aja, supaya dia lebih siap lagi di dunia kantor kan. Kemarin habis pandemi kan di rumah kan gitu, hampir 3 bulan lah gitu. Kalau mau kita main dia berdua gitu, oke boleh gitu, kamu yang bayarin ya, dia bilang gitu ke aku. Kamu iya tenang aja gue bayarin kok, kayak biasanya nggak gue aja yang bayarin gitu. Kalau berdua kamar deh anjir, gue udah stop banget dong jadi cewek. Gimana sih Kak Gem? Iya. Bukan aku tuh mau kamu sentuh aku enggak gitu. Iya. Gue harus gitu loh kan. Kak Gem ya. Iya. Gue boleh nanya lebih detail nggak? Bukan gimana nih? Ketika kalian udah sekamar, emang sudah maaf ya? Ini mungkin agak di mute aja nanti atau gimana? Udah sampai bercumbu atau cuman di kamar doang tapi nggak diapa-apain atau gimana? Udah kissing but nothing happen more gitu, cuman sebatas itu. Tapi ciuman gitu Mbak? Atau ciuman ya, cuman belum sampai situ. Oh, jangan gay loh. Nggak, maksudnya gini, sorry, gue karena orangnya
Bukan. No. Kompas Yuno sih. Aduh, jadi ketawa kan, makasih gue sudah bisa ketawa. Iya, ngerti. Ya, maksudnya ini sebelumnya minta maaf banget, bukan berarti gue kepo dan gimana atau pervert ya. Tapi ini juga pernah kejadian, akhirnya setelah gue korek lebih dalam kebuka kenapa dia segitu hancurnya. Jadi lu berdua liburan, udah di kamar, tapi pas di kamar itu nggak ngapa-ngapain atau setelah ngapa-ngapain cuma tidak berlanjut? Nggak ngapa-ngapain. Berarti kamar udah? Ini ngapa-ngapain tapi nggak ngapa-ngapain. Nggak ngapa-ngapain. Ciuman juga enggak? Cuman kissing each other and cuddling, that's it gitu. Cuma but ada. your closest dipakai. Gue ini dia kayak kenapa? Masih pakai baju. Masih pakai baju, belibet gue ngomong. Masih pakai baju tapi masih pakai baju, masih. Nggak doyan kali. Ya. Iya, terjawab. Nggak tahu, makanya gue takutnya dia jadi kayak nggak suka cewek gitu, dia jadi suka sama jenis gue sampai ke situ mikirnya, sampai temen gue bisa jadi banget sih kalau udah gini sih. Dia hombreng kali digituin sama temenku tuh, sampai aku ya ampun, lo tau gak sih, gue tuh udah yang kayak, lo tau kan Kak Gem kalau perempuan dalam posisi endorfinnya lagi kayak gitu tuh kan. Iya, kenapa gue jawab? Pernah jadi perempuan lo ya? Ih, gila nih. Pernah deh. Kak Novel, Kak Gemi, tapi aku makasih, aku udah dibikin ketawa kan. Sama-sama, alhamdulillah ketawa. Aduh. Iya, kayaknya deh, jangan-jangan. Iya, bisa jadi sih, Dek, bukannya gimana-gimana ya. Nggak mungkin. Nggak, kalau secara, gini loh, kalau secara laki-laki nih ya, Pak Editor, Pak Kamera mungkin bisa mewakili saya juga ini. Ketika ada laki-laki nih diajak liburan, udah nih having fun, terus di kamar, lu berdua nih, orang tolol mana yang nggak paham ujungnya kemana ya nggak? Kecuali kalau lu emang misalnya mau strict nih, oke kita jalan berdua liburan, tapi kamar masing-masing ya gitu. Oh berarti kan wah dia ngejaga banget nih gitu loh, oke kan? Tapi ketika udah di kamar, udah kissing, udah cuddling, tapi nggak di unboxing kan agak aneh, terus didiemin. Makanya kan ya, tahu kan perasaan gue sih kan Novel, kalau misalnya jadi cowok terus gue lo tahu kan maksudnya, paham kan maksud gue lo gimana dong ya, gue cuman masa iya sih sampai gue tuh korek-korek, gue sampai stalking sana sini, gue belum nemuin satu celah. Gue mikirnya kalau emang lo suka sama cowok lo ngomong aja deh gitu, gue selalu maklumi lo Kak, karena namanya balik lagi mau sesama jenis, mau yang apa segala macam, itu rasa lo kan. Iya, dan itu pilihan pribadi masing-masing kan. Nah betul, gue hargai itu lo gitu, maksudnya gue juga nggak akan nge-label atau nge-judge orang yang begini dosa tuh urusan masing-masing deh kalau gue gitu orangnya. Tapi gini nih, kita berasumsi bahwa ternyata dia gay ya. Kita asumsinya gitu. Apa sih? Asumsi. Kalau misalnya ternyata dia gitu, ada loh orang yang nggak bisa ngomong. Gitu. Iya, karena dia juga mungkin di dirinya juga masih belum ke-unlock tuh. Atau karena dia memang baru juga menyadari. Gue juga punya beberapa temen yang kayak gitu. Gue juga gitu dulunya, Cin. Enggak. Maksud gue, bini gue denger ngamuk tuh bini. Kenapa lo? Sorry, maksud gue adalah ada beberapa temen gue dulu tuh yang dia belum sadar kalau dia berbeda gitu loh. Dia masih yang gimana-gimana, cuman ya begitu lempeng-lempeng aja gitu. Ternyata di satu momen ke-unlock tuh, ternyata gue nggak bisa sama cewek kayak gitu. Iya gitu. Bisa jadi sih. Ini sampai aus gue. Aduh. Nggak, gini maksud gue adalah ini jadi seru sih pembahasannya. Karena tadinya gue menanyakan hal yang sedetail ini, gue pikir maksud gue khawatir kayak udah tidur, jadi dia tergantungan banget gitu. Itu dia, gitu soalnya kan? Mungkin abis ini lu bisa ngeliat di podcast kita di Spotify yang terdalam, judulnya Penjara Batin. Lu dengerin deh, di situ akhirnya ke-unlock kenapa dia sampai segitunya gitu loh. Drop. Ternyata ada sesuatu gitu. Iya. Dan akhirnya pas kebaca segala macam, kita ngobrol segala macam, gue tetap masih kontekan sama dia, ngobrol segala macam. Sekarang udah bahagia, udah sadar gitu. Bukan berarti gue ngasih solusi. Misalnya
di sini kita sih nggak ngasih support. Ngobrol kita ya. Iya, misalnya kita katanya kita ngasih support sebenarnya sih gitu loh. Karena kan di kita kan prinsipnya cuma ngedengerin nih ketika apa yang keluar dari mulut kita itu cuma pendapat, bukan solusi yang tepat juga gitu. Tergantung pada diri kalian masing-masing gitu. Nah, kalau ini kan beda kasus nih, agak lucu jadinya gitu loh. Jadi gue berharap sih dengan perspektifnya udah berbeda-beda ini dan kayaknya menyimpulkan ke satu arah. Semoga tidak juga, semoga ya, tapi nggak juga. Opsinya nggak bagus juga sih. Ya intinya ya elunya jangan sampai segitu ngedropnya gitu loh. Iya. Gitu. Ya, coba deh. Lagi lah untuk mempraktekkan apa yang udah Kak Gio sama Kak Novel tadi bilang gitu, bahwa ya tadi ya pokoknya aku pengen kalau emang sejadinya terkuak atau apa gitu, gue cukup legowo, pengen legowo aja bahwa udah kayak gitu loh. Betul. Gue nata lagi hidup gue kayak gitu, bahwa gue juga berhak bahagia dong, udah cukup setahun. Anggap aja gue beli kebahagiaan aja deh kemarin. Itu kalau memang benar apa yang dipikir gitu. But I say thank you Kak Gep, Kak Novel, kamu udah mau banget dengerin bacotanku yang kira-kira sama. Tapi abis ini kalau masih sekedar WA ngobrol segala macam nggak apa-apa, di DM juga nggak apa-apa untuk update seperti apa. Cuman yang tadi masih boleh kita publish nggak? Kan identitasmu juga nggak di reveal di sini. Suaranya agak itu kayak gue khawatirnya ntar tuh ada yang ya nggak apa-apa sih juga, tapi ya gimana baiknya lah gitu kan, nggak publish juga gitu. Gitu gimana baiknya aja gitu. Oke. Gimana Pak Editor bisa ngubah suara? Yang lain nama saya ini. Kalau basket kayak gitu ya. Iya. Ya seharusnya sih dengan suara dari telepon ini kan udah berubah nih, udah kekompres segala macam. Harusnya sih aman sih. Soalnya biar teman-teman juga denger gitu. Jadi kan mereka siapa tahu paham masuk. Iya, kasusnya kayak gimana gitu. Iya. Oke, thank you ya udah ngobrol dan terima kasih banyak sudah mau jadi pengusaha air mata coach yang ini. Terima kasih banyak loh. Siap. Tagline-nya yang terdalam udah dalam banget. Terima kasih banyak. Tetap semangat ya. Jangan lupa bahagiain diri sendiri juga ya. Iya. Oke, siap. Dadah. Terima kasih banyak. Dadah. Wow, bener-bener yang terdalam. Gokil guys, gitu. Bukan masalah itunya sih. Ya jujur tadi tuh gue khawatir banget. Jangan sampai nih kayak yang di episode yang penjara batin. Buat yang belum dengerin, coba deh cek di podcastnya yang terdalam, cari judulnya penjara batin. Ya di Spotify. Itu tuh ke-reveal tuh kenapa dia segitu toksiknya sama pasangannya ini gitu. Dengerin aja sendiri. Dan kalau ini agak beda kasus, ya semoga dengan bercandaannya kita tadi, kita nganggapnya bercandaan ya, bukan yang serius, karena kan balik lagi ini asumsi, ini masih pendapat kita, goblok-goblokan kita, so pintarnya kita gitu. Jadi ini tidak bisa kita bantu menguraikan ya. Kita tidak bilang ini solusi, ini cuma hanya pendapat aja, dan setidaknya kita di sini hadir untuk ngedengerin kalian ngobrol curhat gitu loh. Jadi nggak kusut di sini. Iya. Kan kadang diomongin kan jadi kan terurai gitu. Ngomong gini, ya nangisnya real gitu, nggak fake segala macam. Ya bukan berarti kita ngarepin drama di sini gitu loh. Tadi sempat worry sih, ini kayaknya udah dia apa-apain gitu atau apa gitu ya. Udah emosi tuh, udah emosi banget, jangan udah dia apa-apain, terus dia wah bajigul juga nih cowok gitu kan. Tapi ya berbeda. Iya, rupanya gitu. Oke, segitu dulu karena abis ini masih ada yang lain kita mau dibahas. Kalau kalian perhatiin dari episode 9 sampai sekarang bajunya sama kan, syutingnya 1 hari saja. Kita buka-bukaan di sini. Oke, segitu dulu dari kita. Kalau ada yang mau curhat langsung email aja ke podcast yang terdalam @gmail.com. Lalu jangan lupa juga follow Instagram kita, Facebook juga ada Instagram. Terus kalau suka silakan di like, subscribe channelnya, subscribe yang pasti, share ke teman-teman kalian. Kalau mau ada saran atau apa juga boleh lo dikomenin apa segala macam kayak gitu. Gue masih shaking aja. Kayaknya abis ini kita break dulu nih, bentar agak 15 menit.
Jujur nih nggak bohongan. Ya udah segitu dulu. Gua Novel dan saya Gaby. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa tetap bahagia. Siap.